Halo Sobat Cek Faktaid, apa kabar semuanya? Kali ini kita bakal bahas topik hangat seputar Timnas Indonesia U23 yang sudah mulai persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Ada kabar penting dari PSSI yang mulai memanggil pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan atau training camp TC. Tapi, ternyata ada juga polemik kecil. Beberapa klub meminta agar pemainnya baru dilepas setelah mereka menuntaskan laga pekan keempat Super League 202 Mei tahun 2026. Nah, kira-kira bagaimana dampaknya untuk persiapan Garuda Muda? Yuk, kita kupas tuntas. PSSI resmi panggil pemain U23 PSSI melalui Ketua BTN, Sumarji, mengumumkan bahwa pemanggilan pemain Timnas U23 dimulai pada Senin, 25 Agustus tahun 2025. Surat pemanggilan sebenarnya sudah dilayangkan beberapa hari sebelumnya dan para pemain dijadwalkan berkumpul di salah satu hotel di Surabaya. Mengapa Surabaya? Karena Timnas U23 akan menjalani seluruh TC sekaligus pertandingan resmi kualifikasi di Jawa Timur, tepatnya di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. BTN bahkan sudah melakukan pengecekan detail, mulai dari hotel tempat pemain menginap, stadion utama, hingga fasilitas pendukung untuk latihan. Semua diklaim sudah siap menampung skuad Garuda Muda. Turnamen ini sangat penting. Kualifikasi akan digelar pada 39 September tahun 2025, hanya beberapa hari setelah pemain dipanggil. Artinya, waktu persiapan yang dimiliki cukup mepet. Itulah sebabnya PSSI ingin semua pemain segera bergabung. Daftar pemain yang sudah diumumkan klub meski daftar resmi belum diumumkan federasi, sejumlah klub sudah lebih dulu membocorkan siapa saja pemain mereka yang mendapat panggilan. Beberapa nama yang sudah pasti bergabung adalah Bali United FC, Rahmat Arjuna, Kadel Arel, Jens Raven, Persija Jakarta, Raihan Henen, Doni Tri Pamungkas, Persib Bandung, Kakang Rudianto, Robi Darwis, Persebaya Surabaya, Tony Firmansyah, Mikael Tata, Bayangkara Presisi Lampung FC, Muhammad Ferrari, Frankie Misa, Dewa United Banten FC, Rafael Struik. Nama-nama ini tentu sudah akrab bagi publik. Mereka merupakan pemain muda potensial yang sudah sering tampil di level klub, bahkan beberapa sudah mencicipi pertandingan bersama timnas senior. Polemik, klub minta pemain baru dilepas setelah pekan 4 Super League. Namun, pemanggilan ini tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah klub melayangkan surat balasan ke PSSI dengan permintaan khusus. Pemain mereka baru akan dilepas setelah pekan keempat Super League tuntas, yaitu pada 29-31 Agustus tahun 2025. Alasannya cukup masuk akal. Kompetisi masih di awal musim, dan pemain muda yang dipanggil timnas seringkali adalah pilar penting di klub masing-masing. Kehilangan mereka terlalu cepat bisa berpengaruh pada performa tim. BTN PSSI melalui Sumarji menegaskan bahwa mereka siap berkoordinasi. Tidak ada niat mengorbankan klub, tapi juga tidak ingin persiapan timnas Jeti berantakan. Prinsipnya adalah win-win solution. Kalaupun misalkan ada update berkaitan dengan beberapa pemain yang belum bisa dikirim, tentu akan kami komunikasikan lagi yang baik dengan klub supaya TC ini bisa berjalan sesuai timeline dan sama-sama happy, ujar Sumarji. Waktu yang mepet untuk TC. Jika dihitung, timnas hanya punya waktu efektif kurang lebih 5-7 hari latihan penuh sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Waktu ini tentu tidak panjang, terutama untuk membangun chemistry antar pemain. Apalagi pelatih perlu mencoba berbagai skema permainan, menentukan starting 11 hingga mencari kombinasi terbaik. Keterlambatan kedatangan pemain karena klub baru melepas setelah pekan keempat jelas bisa mengurangi durasi TC. Misalnya, jika ada pemain yang baru datang tanggal 30 atau 31 Agustus, maka mereka hanya punya waktu 2-3 hari untuk beradaptasi. Namun, sisi positifnya, pemain tetap bisa menjaga ritme bertanding bersama klub. Mereka tidak kehilangan menit bermain, sehingga ketika bergabung ke timnas, kondisi fisik dan mental tetap prima. Pentingnya persiapan maksimal. Bagi timnas U23, turnamen ini bukan sekadar ajang formalitas. Kualifikasi Piala Asia U23 adalah pintu menuju kompetisi bergengsi tingkat Asia. Indonesia sudah ditunjuk sebagai tuan rumah grup J bersama Korea Selatan,
Laos, dan Makau. Lawan terberat tentu Korea Selatan, salah satu raksasa Asia di level usia muda. Jika ingin lolos otomatis sebagai juara grup, Garuda Muda harus tampil sempurna sejak awal. Itulah kenapa persiapan teknis dan mental sangat krusial. Klub vs Timnas. Konflik yang tak pernah usai. Kalau bicara tarik ulur pemain antara klub dan timnas, ini sebenarnya bukan hal baru. Fenomena ini terjadi di banyak negara, bukan hanya Indonesia. Klub merasa sudah mengontrak pemain dengan investasi besar, sehingga wajar jika ingin memanfaatkan mereka di kompetisi resmi. Di sisi lain, timnas butuh pemain terbaik untuk mengharumkan nama bangsa. Benturan kepentingan inilah yang kerap memunculkan gesekan. Bahkan di Eropa, klub-klub besar sering keberatan melepas pemain ke laga internasional jika jadwalnya tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Dampak keterlambatan pemain gabung TC bagi pelatih timnas, masalah terbesar adalah kekompakan tim. Semakin cepat pemain berkumpul, semakin baik chemistry yang bisa dibangun. Jika beberapa pemain baru datang mendekati pertandingan, pelatih harus memutar otak. Apakah mereka langsung dipasang di starting 11 meski belum lama latihan bersama? Atau lebih baik memberi tempat kepada pemain yang sudah lebih lama ikut TC. Situasi ini tidak ideal. Tapi, di sisi lain, pelatih bisa mendapat keuntungan karena pemain tetap dalam kondisi kompetitif berkat menit bermain di klub. Sikap BTN. Sama-sama Happy Sumarji sebagai ketua BTN menegaskan bahwa kunci dari semua ini adalah komunikasi. Ia tidak ingin hubungan PSSI dengan klub rusak gara-gara tarik ulur pemain. Memang ada beberapa yang saya komunikasikan kembali kepada beberapa klub yang mengirim surat kepada saya. Tentu ini akan kita komunikasikan lebih baik, jelasnya. PSSI berharap semua pihak sama-sama bahagia. Klub tetap bisa menggunakan jasa pemain hingga pekan keempat, timnas tetap mendapat skuad terbaik tepat waktu. Kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Sebagai tuan rumah grup J, Indonesia mendapat keuntungan besar. Dukungan supporter di Stadion Gelora Delta Sidoarjo diyakini akan memberi motivasi tambahan bagi para pemain muda. Lawan-lawan yang akan dihadapi, Korea Selatan U23 lawan terkuat, langganan semifinal Asia. Laos U23 kuda hitam, punya permainan cepat. Makau U23 relatif lebih lemah. Tapi tetap tidak bisa diremehkan. Hanya juara grup dan beberapa runner-up terbaik yang akan lolos ke putaran final di Arab Saudi. Jadi, setiap poin sangat berharga. Harapan publik dan fans bagi fans Indonesia, drama tarik ulur klub vs Timnas tentu membuat cemas. Namun mereka tetap berharap Garuda Muda bisa tampil maksimal. Apalagi generasi ini disebut-sebut sebagai salah satu yang paling potensial. Nama-nama seperti Rafael Struijk, Muhammad Ferrari, Kakang Rudianto, hingga Jens Ruyven diyakini bisa menjadi tulang punggung timnas senior di masa depan. Kualifikasi ini menjadi ajang pembuktian sekaligus pengalaman penting. Kunci sukses, kekompakan dan dukungan. Ada dua hal utama yang akan menentukan sukses tidaknya Garuda Muda di turnamen ini, kekompakan tim meski waktu TC singkat, dukungan penuh supporter di stadion. Jika dua faktor ini berjalan maksimal, peluang Indonesia untuk lolos sangat terbuka. Oke Sobat Cek Fakta, kita sudah membahas tuntas soal pemanggilan pemain timnas U23, tarik ulur dengan klub Super League, hingga persiapan menuju kualifikasi Piala Asia U23 ke 2026. Intinya, meskipun ada kendala teknis, PSSI berusaha keras agar semuanya berjalan lancar. Sekarang, tugas kita sebagai pecinta sepak bola tanah air adalah memberikan dukungan penuh. Mari kita doakan Garuda Muda bisa tampil maksimal dan membawa kebanggaan untuk Indonesia di ajang internasional. Pantau terus channel ini, karena kami akan selalu menghadirkan update terlengkap dan fakta menarik seputar dunia olahraga. Saya pamit dulu, sampai jumpa di video selanjutnya, hanya di Cek Fakta.